1. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, 1. bagi Oma Opa yang nanti akan menerima pengurapan, dipastikan namanya tercatat ya. Jadi yang menerima pengurapan nanti harus dicatat namanya untuk dimasukkan ke dalam biduk. Jadi harus benar-benar namanya tercatat ya di sekretariat. Jadi mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Bagi yang menerima pengurapan namanya harus tercatat. Itu aja. Terima kasih. Halo Bu. Saudara-saudari yang terkasih, saya Monsinyur Yohanes Harun Yono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Di keuskupan kita ini ada gerakan kerohanian yang disebut Catholic Family Ministry yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristiani. Mereka mempunyai aktivitas Priskat, Waberkat, Young Men and Young Women, serta Patriot. Sudah banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan, dan bahkan bukan hanya terbatas pada keluarga-keluarga Kristiani. Ada keluarga-keluarga non-Kristiani yang juga ikut dalam kegiatan ini dan mereka merasa senang. Karena itu, dengan setulus hati, saya mendukung gerakan ini dan menghimbau agar para umat Kristiani yang terpanggil dalam hidup berkeluarga untuk mengikuti camp-camp atau pendalaman nilai-nilai keluarga yang diadakan oleh gerakan Catholic Family Ministry ini. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi dihidupi penuh sukacita oleh semua anggota-anggotanya. Kita ingat, keluargaku adalah surgaku. Sayangilah keluarga Anda. Ikutilah gerakan Catholic Family Ministry ini untuk membaharui semangat hidup dalam keluarga Anda masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, saya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Di keuskupan kita ini ada gerakan kerohanian yang disebut Catholic Family Ministry yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristiani. Mereka mempunyai aktivitas Priskat, Waberkat, Young Men and Young Women, serta Patriot. Sudah banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan, dan bahkan bukan hanya terbatas pada keluarga-keluarga Kristiani. Ada keluarga-keluarga non-Kristiani yang juga ikut dalam kegiatan ini dan mereka merasa senang. Karena itu, dengan setulus hati, saya mendukung gerakan ini dan menghimbau agar para umat Kristiani yang terpanggil dalam hidup berkeluarga untuk mengikuti camp-camp atau pendalaman nilai-nilai keluarga yang diadakan oleh gerakan Catholic Family Ministry ini. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi dihidupi penuh sukacita oleh semua anggota-anggotanya. Kita ingat, keluargaku adalah surgaku. Sayangilah keluarga Anda. Ikutilah gerakan Catholic Family Ministry ini untuk membaharui semangat hidup dalam keluarga Anda masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, suster yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-33. Hari ini kita diingatkan akan pentingnya memperhatikan dan mendukung saudara-saudari kita, terutama yang sedang menderita sakit dan yang sedang dalam kesulitan. Kita juga diajak untuk merenungkan kembali peran kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksi kasih dan belas kasihan. Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membantu dan mendukung saudara-saudara yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang dalam keadaan sakit, tetaplah semangat, tetaplah berharap,
dan yakin akan belas kasih Tuhan yang selalu hadir lewat keluarga dan sesama. Marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan hati yang tulus dan penuh syukur, serta memohon rahmat dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit dan menderita. Semoga perayaan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dan kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang akan menerima pengurapan tetapi tidak bisa maju, tetap duduk di tempat karena Romo akan melayani. Romo yang akan memberikan sakramen pengurapan ada 3 orang. Dan perayaan Ekaristi pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SY. Bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan dari sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat melimpah. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, bapak, saudara-saudari, oma, opa yang terkasih, selamat siang. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bersama boleh merayakan Hari Orang Sakit dan Orang Tua Sedunia. Dan pada kesempatan ini Bapak Paus sangat memberi perhatian kepada kita semua, terutama kepada Bapak Ibu yang sudah lanjut usia dan orang sakit. Beliau memberikan masukan, beliau memberikan himbauan seperti yang pernah dia katakan, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, sebagaimana dikutipkan dari kitab Kejadian. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk memelihara hubungan relasi kita dengan siapapun, termasuk orang sakit, dengan cara memperhatikan, merawat, dan menjaga mereka. Dan pada hari ini marilah kita semuanya menyatukan doa-doa kita bersama untuk oma opa kita, untuk yang sakit. Semoga di hari khusus ini
menjadi tanda kasih dan kemurahan hati Allah melalui sapaan, doa-doa, peneguhan, kekuatan, dan penghiburan untuk mereka semua. Selanjutnya marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Kita rendahkan diri kita karena kita sadar siapapun kita bisa melakukan kesalahan, bisa juga berbuat dosa, sementara Allah begitu baik kepada kita. Marilah kita mohon kerahiman dan belas kasihan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengasihi semua orang tanpa terkecuali, khususnya mereka yang sakit, yang menderita. Kami mohon anugerahkanlah penghiburan, ketabahan dan kekuatan kepada mereka yang sakit, yang sendirian dan terlupakan, sehingga mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu di kayu salib. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika menciptakan alam semesta, Allah bersabda, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Sabdanya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Bersabdalah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bersabdalah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah bersabda kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bersabdalah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sedang kepada segala binatang di bumi dan burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari ke-7 itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan umat menjawab, "Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah namamu di seluruh bumi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa megah namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah namamu di seluruh bumi. Domba, sapi dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah namamu di seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu ya Allah, dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid yang makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayah ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi Aku berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku, apa yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Bapak yang terkasih, sekali lagi selamat siang. Kita semua sekali lagi bersyukur bahwa Allah melalui gereja kita diberikan perhatian khusus terutama bagi orang-orang yang sakit. Dan kita pada tahun ini merayakan orang sakit sedunia ini dalam tahun jubileum, dalam tahun rahmat Tuhan, dan gereja mengundang kita semua untuk menjadi pesiara pengharapan. Apa artinya pesiara pengharapan? Dari kata pesiarahan artinya kita diajak terus berjalan, terus berjuang di dalam semangat pengharapan itu. Pengharapan tentu sangat luas. Secara sederhana, kalau kita sakit, kita berharap akan sembuh. Tetapi pengharapan harus berujung kepada cita-cita surgawi, bahwa kita semua harus selalu ada dalam Tuhan. Maka di dalam pesiaran ini, kita semua diajak untuk menyadari bahwa melalui sabda Allah, kita semua selalu disertai olehnya. Dan juga seperti dikatakan oleh Santo Paulus, pengharapan itu tidak mengecewakan, dan karena pengharapan itu menguatkan kita di saat-saat pencobaan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari, kata-kata yang baru saja Romo sampaikan itu ya bisa saja kita rasakan sebagai penghiburan, tetapi juga pasti membingungkan, seperti Bapak Paus bisa merasakan apa yang menjadi pengalaman kita yang tua, yang sakit. Misalkan saja kita bisa bertanya, bagaimana kita bisa menjadi kuat ketika tubuh kita diserang penyakit yang parah dan melemahkan, bahkan memerlukan biaya perawatan mahal di luar kemampuan kita. Pasti kita menjadi gamang, pasti kita juga merasa tidak nyaman. Bagaimana bisa dalam kondisi seperti itu menghidupi pengharapan? Pertanyaan lain, bagaimana kita kuat ketika selain berhadapan dengan penderitaan kita sendiri, kita pun melihat banyak orang-orang yang kita kasihi juga mengalami yang demikian. Meskipun kita dekat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali bahwa kita juga merasakan kesedihan. Dan pertanyaan lain, dalam beragam situasi seperti ini, kita membutuhkan penopang yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Penopang yang kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan dan kasih karunia-Nya, penyelenggaraan ilahinya, dan kekuatan itu merupakan karunia dari Roh-Nya sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diajak oleh Bapak Suci merenungkan 3 hal, 3 cara bagaimana kita dapat mengalami kehadiran Allah yang begitu dekat dengan kita semua, terutama bagi orang yang lansia, sudah lanjut usia dan juga menderita sakit, melalui 3 cara. Bapak Paus mengusulkan kepada kita, yaitu melalui perjumpaan, melalui anugerah, dan juga melalui semangat berbagi. Permenungan yang pertama mengenai perjumpaan. Pada waktu Yesus mengutus 72 murid-Nya untuk pergi berjalan menjalankan misi perutusan, Ia menyuruh mereka untuk mewartakan kepada orang sakit, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dengan kata-kata itu, tentu saja Ia meminta para murid-Nya untuk merengkuh peristiwa penderitaan sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Peristiwa kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, betapapun hal itu amat menyakitkan dan tidak dapat dipahami. Pada saat sakit, di satu sisi kita merasakan kerapuhan manusiawi kita pada tingkat fisik, bahkan juga psikologis dan juga spiritual. Karena barangkali ada di antara kita bertanya, saya ini kok tidak sembuh-sembuh, apa Tuhan masih sayang sama saya? Itu. Dan juga di sisi lain kita mengalami kedekatan dan belas kasih Allah yang dalam diri Yesus ikut ambil bagian dalam derita kita. Allah tidak mengabaikan kita dan seringkali membuat kita takjub dengan kegigihan dan keuletan yang tidak pernah kita duga bisa memilikinya dan tidak akan pernah kita temukan sendiri. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan itu sakit menjadi peluang perjumpaan dan juga transformatif, penemuan batu karang kokoh di mana kita bisa berpijak dengan teguh di tengah badai kehidupan kita. Meskipun pengalaman ini menuntut pengorbanan, namun menjadikan kita semua semakin kuat karena menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Untuk itu dikatakan bahwa penderitaan selalu membawa serta misteri keselamatan karena membuat kita mengalami kehadiran Allah yang nyata, yang dekat, yang selalu menghibur
hingga mengenal kepenuhan Injil dengan segala janji dan hidupnya. Itu yang ditawarkan oleh Santo Bapa kepada kita. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, sakit juga merupakan kesempatan perjumpaan. Kita menemukan batu karang yang kokoh di dalam Tuhan. Hal yang kedua yaitu mengenai anugerah. Bagaimana kita bisa dalam situasi sudah lanjut usia dan juga sakit barangkali bisa menghayati itu juga sebagai suatu anugerah. Hal ini menuntut bagi kita suatu permenungan bahwa tak pernah terjadi di tempat lain seperti dalam penderitaan, bahwa peristiwa ini membuat kita tersadar bahwa setiap pengharapan berasal dari Allah. Maka pertama-tama kita menyadari bahwa situasi yang kita alami merupakan anugerah yang harus kita rengkuh, kita juga olah dengan tetap setia pada kesetiaan Allah seiring ungkapan indah yang sering barangkali kita dengar. Kalau dulu kita ingat R.A. Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Di sini seorang kudus mengatakan pengharapan adalah terang dalam kegelapan. Jadi sesungguhnya hanya dalam kebangkitan Kristuslah setiap aspek kehidupan kita memiliki cakrawala tak terbatas dari keabadian. Hanya di dalam misteri Paskah kita memperoleh kepastian bahwa tak satu pun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, maupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Disampaikan oleh Santo Paulus dalam permenungan hidupnya. Dari pengharapan besar ini terpancarlah secercah cahaya yang membantu kita melalui berbagai cobaan dan rintangan hidup kita. Tidak hanya itu, Tuhan yang bangkit berkenan berjalan di samping kita semua sebagai sahabat seperjalanan, seperti yang dilakukannya bersama dengan para murid di jalan menuju Emmaus. Setelah ia bangkit dari mati, di mana dua murid itu kembali ke desanya dengan segala kekecewaannya, tapi Tuhan menjumpai mereka. Jadi seperti mereka pula, kita pun dapat berbagi kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan kita kepada Tuhan. Kita bisa mendengarkan sabdanya yang mencerahkan dan menghangatkan hati kita dan mengenali kehadirannya dalam pemecahan roti seperti mereka sembari menangkap yang lain. Seperti kesempatan hari ini, di samping nanti kita akan menerima minyak kudus, tapi juga kita menerima bekal suci dalam Ekaristi ini, di mana Tuhan hadir di dalam tubuh dan darahnya sebagai anugerah bagi kita yang memberi kekuatan dan keberanian serta kepastian kepada kita. Yang terakhir yaitu dengan semangat berbagi. Tempat di mana orang mengalami penderitaan adalah tempat berbagi, di mana diperkaya satu sama lain. Seberapa sering kita berada di samping tempat tidur orang sakit, kita belajar untuk berharap. Seberapa sering kita merawat mereka yang membutuhkan, kita menemukan kasih. Kita menyadari bahwa kita adalah malaikat pengharapan dan utusan Tuhan bagi sesama kita. Dan kita semua bersama, baik itu pasien, dokter, perawat, anggota keluarga, teman, juga imam maupun biarawati, dimanapun kita berada, baik itu di dalam keluarga atau di klinik atau di rumah sakit, di rumah jompo, pusat pelayanan kesehatan, kita merasakan hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma opa yang terkasih, dan penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana memahami keindahan serta ruang lingkup perjumpaan rahmat ini
dan belajar melukiskannya dalam jiwa agar kita tidak melupakan menjaga dalam hati senyum, lemah lembut serta kelemah lembutan seorang perawat, tatapan penuh syukur dan rasa percaya seorang pasien, raut muka dokter dan relawan yang penuh kepedulian dan pengertian, atau raut wajah penantian sambil berharap cemas dari salah satu pasangan, seorang anak dan cucu atau sahabat. Ini semua merupakan terang yang sangat mahal. Bahkan di tengah kegelapan pencobaan, terang ini tidak hanya memberi kekuatan tetapi juga pengajaran cita rasa hidup yang benar, yang berkenan pada Allah dalam kasih dan persaudaraan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Paus secara khusus menyapa keluarga, menyapa para dokter, para medis, menyapa siapa saja yang ambil bagian, terbuka hati, kepedulian untuk menjaga, merawat para lansia dan juga terutama orang-orang sakit. Bapak Paus mengatakan Anda semua adalah cahaya pengharapan bagi sesama. Tugas yang sangat mulia, walaupun seringkali barangkali juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Bapak Paus mengucapkan terima kasih kepada semua anggota keluarga yang memperhatikan keluarga yang sudah sakit, yang lansia, dan juga kepada semua sekali lagi yang terlibat di dalam pelayanan kepada para lansia dan orang sakit. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga pada kesempatan ini secara liturgis kita memberi perhatian kasih sayang kita kepada oma opa kita dan juga semua yang sudah lansia agar boleh menerima rahmat dan berkat Tuhan pada hari ini melalui perminyakan kudus dan juga komuni kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sering kita mendengar namanya minyak orang sakit, dalam bahasa Latin disebut oleum infirmorum. Ini digunakan di dalam gereja untuk memaknai sakramen orang sakit yang digunakan dalam sakramen pengurapan orang sakit yang merupakan salah satu dari 7 sakramen. Tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih mantap dan mengerti bahwa perminyakan kudus bertujuan untuk mengurapi orang sakit baik secara fisik maupun spiritual, untuk mengampuni dosa-dosa orang sakit, untuk menghibur orang sakit dan memberi mereka kekuatan spiritual. Secara simbolik kita bisa memahaminya demikian. Pengurapan dengan minyak suci melambangkan pengampunan dosa dan penyembuhan spiritual. Dan minyak suci sendiri melambangkan kebaikan dan kesucian Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Sementara orang sakit melambangkan kelemahan dan ketergantungan kita manusia pada Allah. Sebagaimana diingatkan dalam bacaan yang pertama, kita diingatkan betapa mulia martabat kita sejak Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Sementara ritus pengurapan suci sendiri bagi kita adalah suatu karunia yang dipercayakan Allah kepada kita untuk menerimanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Oma-Opa yang terkasih, sekarang kita akan melaksanakan penerimaan pengurapan minyak suci. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri kita, marilah kita berdiri. Bapak Ibu yang di kursi roda di situ saja, ya. Semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Amin.
Silakan diatur siapa yang lebih dulu akan menerima sakramen perminyakan. Semoga air suci ini mengingatkan kita semua akan baptisan yang sudah kita terima, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberikan legaan, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa selamat, dosaku diampuni. Sekarang ku puji
Dia jamah dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pandanglah dalam kasih-Mu akan hamba-hamba-Mu ini yang menderita penyakit karena usia lanjut, karena juga kelemahan-kelemahan manusiawi. Dengan pengurapan suci ini, berikanlah kekuatan bagi jiwa raga mereka. Tabahkanlah mereka dengan kepenuhan Roh-Mu, teguhkanlah mereka dalam iman serta dalam pengharapan, agar dengan semangat sabar dan penyerahan diri mereka semua menjadi teladan bagi semua orang, dan semoga kegembiraan batin mereka mengajak kami untuk mengakui cinta-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sabda Allah yang telah kita dengar memperkuat pengharapan kita agar belas kasih Allah. Karena akan belas kasih Allah, karena itu dengan penuh kepercayaan marilah kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepadanya. Bagi Bapak Paus Fransiskus, para uskup dan para imam, semoga Bapak Paus, para uskup, para imam dianugerahi rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam mengembalakan seluruh umat beriman dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan, biarawati, dan misionaris yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kekuatan, penghiburan yang tak kunjung putus kepada para imam, biarawan, biarawati, dan misionaris yang sedang sakit, baik karena usia ataupun sakit secara fisik. Semoga dalam penderitaan mereka mampu menyatukan diri dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga medis, para dokter, perawat, asisten orang sakit, dan sukarelawan, semoga para tenaga medis, para dokter, perawat, asisten orang sakit, dan sukarelawan diberikan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesejahteraan. Semoga mereka mampu bekerja sama dan berjalan bersama dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang lebih insani sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kedekatan, kasih sayang, dan kelembutan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana, semoga mereka mendapat perhatian dan pertolongan yang wajar dan memadai, sehingga mereka tetap merasa diri sebagai manusia yang berharga dan bermartabat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga sabda Allah yang telah kita dengar dan kita renungkan hari ini menggerakkan kita untuk memberi perhatian kepada orang yang disingkirkan dan menghargai martabat mereka. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi korban perdagangan manusia, semoga Allah yang Maha Rahim menyelamatkan para korban perdagangan orang dan perbudakan, membebaskan yang terpenjara, menemukan yang hilang, dan menyembuhkan yang terluka, baik fisik maupun rohani, karena perlakuan kejam yang mereka alami. Semoga kasih Allah menghibur dan menguatkan para penyintas perdagangan orang dan perbudakan, sehingga mereka kembali mendapat martabat uhur sebagai manusia ciptaan-Mu. Dan semoga kita diberi rahmat menjadi duta pengharapan sebagai teman seperjalanan para korban dan mewujudkan dunia tanpa perdagangan orang dan perbudakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mengingat banyak masih saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Kiranya Engkau menjaga, melindungi dan merawat mereka melalui orang-orang yang mengasihi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami, sampaikan kehadirat putra-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami ini di hari orang sakit sedunia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Tuhan kami mohon semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan peroleh anugerah hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Melimpah, El Shaddai. Marilah kita mendoakan doa untuk orang sakit. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala anugerah kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit penyakit, baik secara fisik maupun mental. Tuhan Yesus, Engkau banyak melakukan mukjizat penyembuhan bagi orang-orang yang menderita sakit. Kami percaya akan kuasa-Mu itu. Kami serahkan saudara kami yang sakit kepada kebijaksanaan dalam penderitaannya. Dampingilah mereka dalam penderitaannya, dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepian, dan teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Sudilah Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka derita. Semoga dalam menanggung sakit penyakit ini, mereka senantiasa mempersatukan dengan penderitaan di kayu salib. Bantulah mereka agar mampu memetik hikmat dari pengalaman sakit mereka itu. Semoga mereka semakin memahami makna kehidupan dan sakitnya sebagai karunia yang mendatangkan aneka karunia.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga berkat sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima pada kesempatan ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti Putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia sampai kami menerima anugerah kebahagiaan kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa, saudara dan saudari, oma opa yang terkasih, Romo mengucapkan selamat, kita semua telah menerima anugerah berkat Tuhan dalam pengampunan dosa, juga rahmat kesembuhan, serta juga kita dipanggil untuk membangun persekutuan dalam menjaga dan juga memperbaharui jalinan hubungan relasi kita satu dengan yang lain. Dan sekali lagi dalam sikap solidaritas kita dalam cinta kasih tidak bisa lain bahwa kita juga memilih untuk memihak kepada yang lemah, sakit, dan yang juga berkekurangan. Maka terima kasih kepada seksi liturgi yang telah menginisiasi perayaan kita pada hari ini bersama dengan komunitas orang tua terberkati, juga kelompok doa, persekutuan doa karismatik yang sudah mendukung kita semua. Terlebih lagi, Romo sangat mengucapkan terima kasih kepada semua anggota keluarga yang telah memberi perhatian kepada anggota keluarga kita agar mereka semua boleh selalu dekat dengan Tuhan. Sekarang kita mengakhiri perayaan ini dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, oma opa, bersama semua anggota keluarga, semua komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi membawa damai dan kasih Tuhan. Amin. Kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mohon perhatiannya tadi yang mendapatkan pengurapan tapi yang namanya belum terdaftar, mohon nanti sepulang ini untuk mendaftarkan namanya di meja depan kepada panitia yang pakai baju ungu. Karena nama-namanya harus tercatat di sekretariat paroki. Kemudian jangan pulang dulu, setelah ini akan ada hiburan sedikit dari panitia. Nanti di depan akan dibagikan juga makan siang untuk kita bersama. Panitia ada membagikan kartu tadi ya. Nanti kartu itu dipakai untuk ditukar makan siang di depan. Terima kasih. Mari kita akan tutup perayaan Ekaristi kita pada siang hari ini dengan lagu Hati yang Gembira adalah obat yang manjur untuk kita semua. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Boleh dong saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi kita katakan hati yang gembira adalah obat. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati
yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Bapak, Ibu, Oma, Opa semuanya, hari ini kita meneteskan air mata. Tapi air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Mari kita nyanyikan, hari ini aku merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Angkat tangannya, kita bergembira. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk saling bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya dan katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita katakan, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang menyatukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya dan katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Sekarang kita tunjuk 3 orang ya, tunjuk 3 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Sekarang kita tunjuk 5 orang. Kita tunjuk 5 orang ya. Tiada yang dapat. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita tunjuk 5 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Langsunglah. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan sikit lagi. Yuk. Kita nyanyi lagi yang bisa nyanyi. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidupku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.